Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita masih dalam membaca kitab atau matan Umdatul Ahkam karya Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Baik. Masih dalam babul ibadat, khususnya dalam kitabus shalah, dan pembahasan yang kita ambil terakhir tentang apa yang terakhir? Hukum membaca basmalah ya. Aina bab al-murur indal musalli. Bab tentang hukum lewat di hadapan orang yang sedang sholat. Sekarang insyaallah ta'ala kita masuk ke dalam bab berikutnya, babun jami'un. Di sebagian nusakh ada ini. Bab kumpulan-kumpulan masalah yang berkaitan tentang kitabus shalah. Ya, yang dimana pembahasan insyaallah akan berhubungan tentang masalah atau fawaid, masail atau fawaid yang berhubungan tentang kitabus shalah sebagai penyempurna dari pembahasan ini. Nah, di antaranya bab yang paling pertama adalah bab tentang tahiyat al-masjid. Bab tentang tahiyat al-masjid. Baik. Bab tahiyatil masjid. Ini bab atau pembahasan yang pertama dari babun jami'un. Bab tentang hukum salat tahiyatul masjid. An Abi Qatadah Al-Harith ibn Rab'i. Ada yang punya syakal yang lain? Kalau saya Rab'i. Ar-Rib'i. Naam. Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalliya rak'atain." Dari Abu Qatadah Al-Harith ibn Rib'i Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila ada salah seorang di antara kalian yang masuk ke dalam masjid, maka jangan sama sekali atau jangan sekali-kali dia duduk sampai dia mendirikan sholat 2 rakaat. Baik. Hadits ini jelas menjelaskan tentang disyariatkannya sholat 2 rakaat bagi seseorang yang masuk dalam keadaan dalam masjid. Yang seorang yang masuk dalam masjid. Baik. Dan salat ini dinamakan dengan salat tahiyat al-masjid. Disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah di dalam kitabnya atau syarahnya terhadap Umdatul Ahkam bahwa di antara hikmahnya itu dikarenakan masjid adalah rumah dari rumah-rumah Allah. Itu yang pertama, bahkan diidofahkan di dalam banyak ayat dan banyak hadits itu langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa annal masajida lillah." Pakai lamul istihqaq. Ya. Menunjukkan bahwasanya masjid itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kadang disebut dengan nama bait dan diidhafahkan kepada Allah, Baitullah. Ya, sebagaimana dalam hadits Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Dan pengidhafaan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan isyraf dan ta'zim terhadap hal tersebut. Dan oleh karenanya Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan, karena agungnya masjid di sisi Allah Subhanahu wa taala, itulah mengapa disyariatkan bagi setiap orang yang memasukinya
ya, untuk melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Sebagai bentuk apa? Tahiyatan laha. Ya, sebagai bentuk penghormatan terhadapnya. Dan penamaan sholat ini dengan tahiyatul masjid, nah ini para ulama, ya, ada yang membawanya ke dalam salah satu riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam sahihnya dari hadits Abu Dzar. Beliau pernah berkata, dakhaltul masjida fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun wahdahu. Aku pernah masuk ke dalam masjid dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersendiri. Qala, dia pun berkata kepadaku, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, inna lil masjid tahiyyah. Ya. Masjid itu memiliki tahiyyah, penghormatan. Wa inna tahiyyatahu raka'atan. Bagaimana bentuknya dijelaskan oleh Nabi. Dan bentuk penghormatan terhadapnya itu dengan mendirikan sholat 2 rakaat. Fakum farka'huma, maka berdirilah untuk mendirikannya. Kemudian kata Abu Dzar, fakumtu faraka'tuhuma thumma attu wa jalastu ilaih. Kemudian aku pun mendirikan 2 rakaat sebagaimana perintah Nabi. Kemudian aku setelah itu duduk di samping Nabi alaihi salatu wassalam. Baik. Walaupun dalam sanad hadits ini terdapat kalam, pembicaraan, namun kesimpulannya disebutkan oleh Ibnu Rajab, hadits ini diriwayatkan dalam riwayat yang lain yang bisa dipakai untuk berhujjah. Ini dasar pendalilan atau penamaan salat ini dengan salat tahiyat al-masjid. Sekarang hukumnya. Hukum salat tahiyatul masjid. Kalau disyariatkannya, naam, jelas dia disyariatkan dengan hadits ini. Yang menjadi permasalahan hukumnya, apakah dia wajib atau sunnah? Para ulama berselisih menjadi 2 pendapat. Dan jumhur, mayoritas ulama berpendapat akan sunnahnya. Ya, jumhur atau mayoritas ulama berpendapat akan sunnahnya. Mereka berdalilkan dengan hadits bab, dan juga mereka berdalilkan dengan fi'lun Nabi alaihi salatu wassalam, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam kadang meninggalkannya. Bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam kadang meninggalkannya. Dan sebagian ulama ada yang berpendapat akan wajibnya. Dan sebagian ulama ada yang berpendapat akan wajibnya. Untuk jumhur, mereka juga berdalil dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam tatkala Nabi mengajarkan seorang A'rabi, seorang Badui, tentang salat wajib. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan salat yang 5. Faqala A'rabi, kemudian A'rabi pun berkata, hal alayya ghairuha? Apakah ada salat yang lain selain salat 5 waktu yang engkau sebutkan yang wajib atasku? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, qala la, tidak ada lagi. Illa an tatawwa'a, kecuali kalau engkau mau mendirikan salat sunnah. Ini dalilnya. Ini dalilnya. Hanya saja pendalilan ini dibantah. Karena orang yang berdalil dengan dalil ini, mereka seperti orang yang berdalil dengan hadits musi fi salatihi, atas kewajiban salat. Mereka mengatakan dalam hadits musi fi salati, orang yang keliru dalam salatnya, apa saja yang Nabi sebutkan berarti itu kewajiban salat, yang tidak disebutkan berarti tidak wajib. Sama dengan ini. Jadi dia berdalil bahwa wajib, ya, salat yang wajib itu hanya apa yang disebutkan oleh
Nabi dalam hadits ini yang diajarkan kepada Arabi. Selain itu tidak wajib. Tapi dibantah. Karena datang hadits yang lain yang menjelaskan solat yang lain yang juga wajib. Selain daripada hadits ini. Pendapat ulama yang mengatakan dia tidak wajib, yang mengatakan dia wajib bukan sunnah, yang menyelisih jumhur ulama. Dalil mereka kuat. Dalil mereka kuat. Di antara dalil yang mereka gunakan yang paling jelas yaitu hadits yang datang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Pernah ada salah seorang sahabat yang masuk ke dalam masjid dalam keadaan Nabi SAW sedang berkhutbah. Di sebagian riwayat disebutkan sahabat ini namanya Sulaik Al-Ghatafani. Kemudian singkat cerita sahabat ini pun langsung duduk. Kemudian Nabi SAW pun langsung menegurnya dalam keadaan beliau berkhutbah ini. Beliau langsung menegurnya. Kata Nabi, as-sallait. Ini Nabi sedang berkhutbah langsung menegur salah seorang sahabat ini tadi. Yang datang masuk ke dalam masjid langsung duduk. Nabi katakan, as-sallait. Apakah engkau telah mendirikan salat? Qala la. Kata orang ini belum. Qala, Nabi pun berkata, kum fasalli raka'atain wa tajawaz fihima. Berdirilah. Dirikanlah salat 2 rakaat, kemudian duduk. Fatajawaz fihima. Dan ringankanlah salatmu. Kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, dalam menjelaskan bantahan terhadap pendapat yang pertama dengan hadits ini, kata beliau dalam hadits ini ada 3 pendalilan. Pertama, Nabi memutus khutbahnya. Demi untuk apa? Hanya untuk memerintahkan orang ini sholat. Paham ini? Yang kedua, dari sisi orang ini. Nabi SAW menegurnya untuk sholat, memerintahkannya untuk sholat, padahal dalam keadaan dia juga wajib mendengarkan khutbah. Paham ini? Khutbah itu wajib didengar. Jangankan sholat, menegur saja orang tidak boleh, kurang pahala. Nah, Nabi perintahkan dia untuk sholat. Bayangkan. Yang ketiga, sabda Nabi SAW, wa tajawaz fihima, dan ringankanlah sholatmu. Kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, ini bukti kalau Nabi memerintahkannya dalam keadaan darurat. Menunjukkan bahwa wajibnya sholat di situ. Paham ini? Walaupun diringankan, yang penting kau sholat. Saking wajibnya. Dari sinilah para ulama yang mengatakan bahwa hukum tahiyatul masjid itu sunnah, maka mereka membawa larangan di sini, fala yajlis, jangan kalian duduk sampai kalian sholat. Larangan di sini makruh di sisi mereka. Kenapa? Karena hukum sholatnya sunnah, lawan dari sunnah makruh. Adapun ulama yang mengatakan bahwa hukum sholat di sini wajib, maka mereka membawa larangan di sini, larangan haram berarti. Karena lawan dari wajib haram. Paham tidak ini? Nah, ini kesimpulan dari masalah ini. Baik. Dan di antara faedah yang disebutkan oleh para ulama, tidak wajibnya sholat tahiyatul masjid kalau seseorang masuk dalam musola. Jadi bedakan. Namanya saja tahiyatul masjid, bukan tahiyatul musola. Paham ini? Nah, maka para ulama membedakan di sana kadar masjid dengan musola. Baik. Dan juga di antara faedah, subhanallah, tapi ini perlu sedikit perhatian. Kata Nabi SAW, idza dakhala ahadukumul masjida. Kalau salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid. Kata para ulama, hadits umum. Hadits umum. Mencakup waktu kapan saja orang masuk.
Mau subuh, duhur, asar, maghrib, isya, tengah malam. Kapan seorang masuk ke dalam masjid? Wajib tidak sholat? Wajib di atas pendapat. Yang menjadi masalah, datang hadits dari Nabi SAW tentang beberapa waktu yang dilarang atas seseorang untuk mendirikan sholat di dalamnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, la salata ba'dal fajri hatta tatlu asyams, wa la salata ba'dal asri hatta taghrub asyams. Kata Nabi SAW, tidak ada sholat setelah sholat fajar sampai matahari terbit. Dan tidak ada pula sholat setelah sholat asar sampai matahari terbenam. Dalam riwayat yang lainnya, salasatun nahanan Nabi alaihi salatu wassalam an nusalliya fiha. Atau salasatu awqat, 3 waktu yang Nabi alaihi salatu wassalam melarang kami sholat padanya. 2 di antaranya telah disebutkan tadi, setelah subuh dengan setelah asar. Salah satunya ba'da zawal, atau di pertengahan siang. Afwannya bukan ba'da zawal, di pertengahan siang. Bagaimana kita kompromikan? Sekarang hadits tahiyatul masjid datang umum. Mau antum datang setelah subuh kah? Sebelum terbit matahari? Atau setelah asar sebelum terbenam matahari? Atau pas di tengah hari? Apa yang nampak dari hadits? Wajib salat tahiyatul masjid. Bagaimana dikompromikan? Bagaimana dikompromikan? Nah, ini yang jadi masalah. Para ulama berselisih di dalamnya. Tapi yang benarnya wallahu ta'ala alam, hadits ini ikut mengkhususkan keumuman hadits. Jadi ini masuk dalam bab pengkhususan dalil yang umum. Sekarang perlu antum perhatikan di sini intinya. Hadits yang datang melarang sholat di waktu-waktu terlarang, dari sisi waktunya dia khusus. Paham ini? Tapi dari sisi sholat yang dilarang, dia umum. Paham tidak? Apakah Nabi mengkhususkan sholat yang dilarang di waktu-waktu terlarang? Anda, Nabi hanya katakan tidak boleh sholat. Mau wajib, mau sunnah, apapun jenis sunnahnya, dilarang di waktu terlarang tersebut. Paham ini? Jadi hadits larangan sholat dari sisi waktunya khusus, tapi dari sisi sholatnya umum. Hadits tahiyatul masjid kebalikannya. Dari sisi waktunya umum. Antum mau sholat subuh kah, asar kah, pertengahan siang kah, kapan antum masuk masjid wajib sholat. Tapi dari sisi sholatnya khusus, yang diinginkan dengannya hanya sholat tahiyatul masjid. Dari sini kata para ulama dikhususkan keumuman sholat yang dilarang di waktu terlarang dengan kekhususan hadis wajibnya sholat tahiyatul masjid. Apa kesimpulannya? Kata para ulama, kalau begitu sholat yang dilarang dalam waktu-waktu yang dilarang sholat padanya itu sholat sunnah mutlaqah. Paham ini? Sholat sunnah yang mutlak. Karena dalam Islam diantara ibadah yang disyariatkan juga ya sholat sunnah mutlaqah. Sholat sunnah karena antum hanya ingin pahala sunnah. Itu sholat sunnah mutlaqah tanpa sebab. Nah, ada namanya sholat sunnah juga zawatul asbab, yang punya sebab. Contoh, sholat sunnah wudu. Kenapa antum sholat sunnah wudu? Dengan sebab wudu. Setelah wudu, makanya antum sholat sunnah. Sholat sunnah tahiyatul masjid. Kenapa antum sholat sunnah? Karena masuk ke dalam masjid dan yang semisal dengannya. Nah, itu kesimpulannya dalam bab ini. Hadits yang berikutnya, dan ini bab yang baru, di sebagian nusakh, bab an-nahi anil kalam fis shalah. Bab tentang larangan berbicara di dalam sholat. Antum ada? Anda ada. Berarti dia masuk ke dalam babun jami'. Ya. Di sebagian syarah ada diberikan judul ya. Karena memang haditsnya ini sudah beda pembahasannya dari pembahasan sebelumnya. Ini bab tentang larangan berbicara di dalam sholat. An Zaid
ibn Arqam radhiyallahu taala anhu qala kunna natakallamu fi sholati yukallimu ar-rajulu minna sahibahu wa huwa ila jambihi fi sholati hatta nazalat qauluhu subhanahu wa ta'ala wa qumu lillahi qanitin fa umirna bis sukut wa nuhina anil kalam. Dari Zaid bin Arqam radhiyallahu taala anhu, beliau pernah berkata, dahulu kami berbicara di dalam salat. Dahulu dalam salat ini kami itu berbicara satu sama lainnya. Disebutkan oleh para ulama ini lihajah. Itu karena ada hajat, bukan berarti para sahabat main-main salat. La. Ini jangan dipahami dengan keliru ya. Ini lihajah karena adanya hajat. Yukallimur rajulu minna sahibahu wa huwa ila jambihi fi shalah. Ya, kadang ada seseorang di antara kami yang berbicara dengan temannya, sampingnya dalam salat. Hatta nazalat, sampai akhirnya turun ayat firman Allah Subhanahu wa taala wa qumu lillahi qanitin. Maka berdirilah kalian di dalam salat dalam keadaan qanitin. Qanitin banyak penafsirannya. Disebutkan oleh para ulama di antara penafsiran qanitin ay khasyiin, berdirilah kalian dalam keadaan khusyuk, dalam keadaan sakitin, dalam keadaan diam, dan ini yang diinginkan. Setelah ayat ini turun, kata beliau fa umirna bis sukut, kami pun diperintahkan untuk diam dalam salat. Wa nuhina anil kalam, dan kami dilarang untuk berbicara. Hadits ini jelas menjelaskan tentang hukum berbicara di dalam salat. Hukum berbicara di dalam salat. Dan telah dinukil kesepakatan oleh Ibnul Mundhir rahimahullah. Begitu pula Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan selainnya dari kalangan para ulama. Kesepakatan para ulama akan batalnya salat bagi seseorang yang berbicara dalam keadaan sengaja. Batal salat. Bagi siapa yang berbicara dalam keadaan sengaja. Adapun kalau dalam keadaan dia tidak sengaja, jahil, ya maka para ulama berselisih di dalamnya. Namun yang rajih, wallahu ta'ala alam, salatnya tidak batal dan dia dimaafkan atas kesalahannya. Ya, sebagaimana dalil yang umum, sabda Nabi alaihi salatu wassalam, tajawazallahu an ummati al-khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaih. Allah subhanahu wa ta'ala telah memaafkan atas umatku 3 perkara. Yang pertama al-khata', ketidaksengajaan. Di antaranya juga orang yang jahil. Wan nisyan, orang yang lupa. Wa mastukrihu alaih, dan orang yang terpaksa. Baik. Dan ini kesimpulannya dari hadits. Ini kesimpulan dari hadits bahwasanya berbicara di dalam salat dengan sengaja sepakat oleh para ulama bahwa itu membatalkan salat. Wajib bagi seseorang mengulangi salatnya, tapi dengan syarat kalau dia sengaja. Adapun kalau dia jahil atau kalau dia lupa, ya maka itu tidak mengapa baginya, dimaafkan. Tapi ingatnya selama dia jahil dan lupa. Karena ada orang memang ya sengaja main-main dalam salatnya. Baik. Dan juga di antara faedah hadits kita tahu bahwasanya dahulu di awal kali disyariatkannya salat, para sahabat berbicara di dalam salatnya. Para sahabat berbicara di dalam salatnya. Tapi sekali lagi ingat, disebutkan oleh para ulama bicaranya di sini bukan seperti bicaranya anak-anak bermain dalam salat, la. Tapi bicara lihajah, karena adanya hajat di antara mereka. Baik. Dan juga di sini menunjukkan akan agungnya perkara salat dan besarnya perkara salat di dalam Islam, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala
menjelaskan dalam banyak ayat tentang salat tersebut, dan juga Nabi alaihissalam menjelaskannya di dalam hadits, dan disebutkan bahwa salat ini adalah tali yang tererat yang menghubungkan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Dan oleh karenanya lah Allah Subhanahu wa taala melarang apapun yang bisa menyibukkan seseorang di dalamnya. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dan mensyariatkan segala hal yang bisa menjadi sebab seseorang itu bisa khusyuk di dalamnya. Mulai dari awal salat sampai akhir. Di antaranya apa? Merapatkan shaf, menutup segala celah untuk syaitan di dalam shaf. Kemudian juga Allah mensyariatkan tumakninah, khusyuk di dalam salat. Kemudian juga Allah melarang apa? Orang untuk melewati orang yang salat. Bahkan disebutkan oleh para ulama, adab di dalam berpakaian disinggung dalam salat. Tidak boleh seseorang mengenakan pakaian yang bisa menyibukkan orang yang salat di belakangnya. Ini semua apa? Hikmah dari hikmah pensyariatan. Nyata? Dan menunjukkan akan agungnya perkara salat. Sampai Allah Subhanahu wa taala ya menempuh segala, menjadikan segala sebab untuk seseorang khusyuk di dalamnya dan menghindarkan segala sesuatu yang bisa mengganggu pemikiran seorang hamba di dalamnya. Oleh karenanya Nabi alaihissalam pernah bersabda, "Inna fis salati la syughla." Sungguh di dalam salat itu terdapat kesibukan yang luar biasa. Kenapa? Ya karena itu, karena salat adalah tali hubungan seorang hamba dengan Rabb-nya. Bahkan disebutkan dalam hadits, "Inna aqraba ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid, fa aktsirud du'a." Ketahuilah bahwa tempat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya itu dalam keadaan dia sujud. Maka Nabi menganjurkan untuk memperbanyak doa. Baik, dan juga para ulama menyebutkan bahwa hadits ini juga mengisyaratkan kepada kita untuk menghindarkan segala gangguan yang bisa menyibukkan kita dalam salat. Ini bukan hanya berbicara, tapi apa saja yang bisa mengganggu ketenangan dan kekhusyuan kita di dalam salat. Hadits berikutnya dalam bab al-ibrad fi dhuhri min syiddatil har. Ini sebagian syarah juga dituliskan babnya. Karena ini haditsnya adalah hadits yang membahas tentang pembahasan yang baru lagi. Bab tentang mendinginkan salat duhur di waktu teriknya matahari. Apa maksudnya mendinginkan? Yakni mengakhirkannya sampai panas matahari itu sedikit mendingin. Paham ini? An Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma wa Abi Hurairah, dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, idza ishtaddal harru fa abridu anis shalah fa inna syiddatal harri min fayhi jahannam. Kata Nabi, kalau panas terik matahari di siang hari itu shtadda, menguat, fa abridu anis shalah, maka dinginkanlah salat. Apa maksudnya? Akhirkan sampai panas matahari itu mendingin, menjadi dingin. Kenapa? Fa inna syiddatal harri min fayhi jahannam. Karena sesungguhnya panas yang terik itu termasuk dari hembusan api neraka. Hadits ini jelas menjelaskan kepada kita disyariatkannya dan dianjurkannya untuk seseorang mengakhirkan salat zuhur. Tapi ingat, dengan syarat, dengan suatu alasan. Kalau atau apabila panas dan terik matahari di siang itu bertambah atau menjadi kuat ya, apa kalau ishtadda, menjadi dahsyat di waktu itu. Dan jelas kaidah di sisi para ulama, al-hukmu yadur ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu dibangun
itu di atas illah dan sebabnya. Kalau ada sebab, ada hukum. Tidak ada sebab, tidak ada hukum. Sama seperti dalam hadits. Hukum dianjurkannya mengakhirkan salat itu karena sebab panasnya matahari. Berarti kalau tidak panasnya matahari, apakah dianjurkan? La. Jangan ini jadikan rukhsah. Menjadikan kita bermudah-mudahan di dalam ibadah. Ya kan? Karena ada juga orang seperti itu. Ya, dia ambil hal-hal yang seperti ini menjadi rukhsah bagi dia. Dengan dalil apa? Katanya inna dina yusrun. Agama ini mudah. Iya, kau yang kasih mudah. Ya mudah bagi apa yang Allah memang jadikan itu mudah. Bukan mudah yang bagi kita itu mudah. Lah. Ya kan? Nah ini penting. Jadi para ulama mengatakan bahwa hadits ini muqayyad dengan syarat. Disyariatkannya kita mengakhirkan sholat itu dengan syarat. Kalau memang itu panas. Ya, bagi orang-orang yang tinggal di negara dingin misalkan. Disebutkan oleh Syekh bin Utsaimin. Apa hukumnya mengakhirkan sholat duhur? Disyariatkan atau tidak? Tidak. Kenapa? Bukan caranya salju. Apanya yang panas? Paham ini? Naam. Dan juga disebutkan oleh para syurah diantaranya Ibnu Utsaimin dalam syarahnya hikmah. Kenapa harus diakhirkan salat? Kembali lagi kepada kedudukan salat itu sendiri. Yang dimana di dalam salat terdapat hubungan antara seorang hamba dengan Allah. Yang hendaknya seorang hamba menghadirkan hatinya di dalam salatnya. Menghadirkan hatinya di dalam salatnya. Dia khusyuk di dalam salatnya, tuma'ninah di dalam salatnya. Dan juga menempuh segala sebab yang bisa menghantarnya ke situ. Dan menghindari segala sebab yang bisa menjauhkannya darinya. Di antaranya apa? Hal-hal yang seperti ini. Hal-hal yang seperti ini. Makanya syariat ini mensyariatkan, menganjurkan kita untuk mengakhirkannya. Hanya untuk apa? Supaya seseorang bisa lebih khusyuk di dalam salatnya. Ya, kembali kita sebutkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman wa qumu lillahi qanitin, itu dalam salat. Berdirilah kalian dalam keadaan sakinah, tenang, diam. Nabi alaihi salatu wasallam juga bersabda, inna fis sholati lasyughla. Sungguh dalam salat itu terdapat kesibukan yang luar biasa. Nah, ini semua di antara hikmah dari syariat. Baik. Dan juga dalam hadits ini disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, terdapat di dalamnya anjuran bagi seseorang yang sholat untuk hendaknya dia sholat dan menjauhkan dirinya dari segala sesuatu yang mengganggunya, yang bisa mengganggu kekhusyuannya. Nah, kita singgung lagi bab tentang apa? Makan pada saat sholat. Kan sudah lewat. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, idza uqimatis shalah wa idza quddimal asya wa uqimatis shalah fabda'u bil asya. Kalau makanan telah disuguhkan, kemudian salat telah ditegakkan, yang mana didahulukan dulu? Makanan. Tapi ingat, kata para ulama, kalau memang makanan itu bisa mengganggu, dan kalau memang makanan itu bertepatan datangnya di waktu salat. Kadang kita, Masya Allah, memang sengaja mau pi adzan baru pi beli gorengan. Nanti Mas Bu Mi, dalilnya apa? Nabi yang suruh kita makan dulu. Iya dong pala. Tapi kan kau yang beli memang. Tidak bisa itu diakhirkan atau diawalkan. Bisa jadi makan setelah maghrib. Tapi memang mau pi isya baru beli makanan. Nah, ini seperti apa? Orang-orang Yahudi yang membuat hilah. Dilarang memancing hari Jumat, dia pasang jala hari Jumat, nanti diambil hari Sabtu. Dilarang memancing hari Sabtu ya. Nanti dia pasang jalannya hari Sabtu, diambil hari Ahad. Yahudi. Sama dengan kita. Kadang sebagian kita seperti itu pemikirannya. Mumpung ada rukhsah, sengaja dibuat seperti itu. Akhirnya apa? Beli makanan memang dekat waktu sholat. Nanti baru berdalil dengan dalil. Subhanallah. Ya kan? Jangan dipakai hal-hal seperti ini untuk bermudah-mudahan di dalam agama. Kita cukupkan sampai sini insyaallah taala. Naktafi bihadza al-qadr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.